tanpa bahasa gaul tuh kayak kopi tanpa gula, hambar cuy. Gue mah bodo amat, yang penting tetap hype. Gak usah bapernya, hidup itu bukan buat nyari validasi orang lain. Jangan suka ghosting dong, mending gas aja biar happy ending. Santai aja dong bro, jangan terlalu ngegas, dunia tuh masih panjang. Halo guys, balik lagi di sini edisi tebak singkatan, edisi kosakata gaul. Jadi di sini kita bakal tanyain teman-teman terkait dengan singkatan dari bahasa gaul. Ayo guys, kita semua berbaris. Oke, yang pertama adalah singkatan dari kata FOMO. For our mega opportunities. Lah salah, lu kira ini seminar bisnis? Mundur. Ayo, apa? Forcing our money out. Aduh salah, itu mah edisi tanggal tua. Mundur. FOMO, fear of missing apa ya? I'm officially missing you. Duh nggak tahu Nia, pokoknya kalau Nia beli kacamata tuh aku mau ikutan aja. Ah salah, mundur. Aduh, ini nih kalau misalnya teman-teman itu pakai kata gaul cuman buat biar kelihatan keren. FOMO itu singkatan dari fear of missing out, yang artinya adalah kita takut ketinggalan info. Oh gitu ya, pantas aku sering ngerasa ganteng nah kalau aku ketinggalan. Oke lanjut guys, kepanjangan dari kata kepo. Keep evaluating profit opportunities. Ngawur, bukan, salah, mundur. Kepo emang singkatan ya? Iya, kalau kerjaannya polisi online bener gak? Aduh bukan, kalian semua ini kok ngawur banget sih. Jadi singkatan dari kepo itu adalah knowing every particular object teman-teman, yang artinya adalah kita pengen tahu urusan dari teman atau urusan orang lain. Oh jadi selama ini tuh kita cuma tahu katanya ya, kita nggak tahu artinya. Iya banget tak, pantesan selama ini gue pakai doang tapi nggak tahu artinya. Iya bener, kocak kita cuma pakai doang, nggak paham artinya. Nah makanya kan ternyata selama itu kita nggak tahu artinya apa, cuman kayak kebawa dari lingkungan doang. Nah maka dari itu kita harus sama-sama belajar nih, ya nggak sih? Betul. Di era digital ini, bahasa gaul menjadi fenomena yang diperlukan, dari percakapan sehari-hari hingga media sosial. Istilah-istilah unik bermunculan dan berkembang begitu cepat. Tapi apakah ini berdampak positif atau justru negatif? Bahasa gaul atau slang language adalah bagian dari bahasa informal yang digunakan dalam menyampaikan pesan dengan lebih santai dan juga kimia. Namun, penggunaannya yang berlebihan dapat mengaburkan pemahaman dan bahkan merusak bahan baku. Ingin tahu pandangan dan pendapat dari berbagai pihak terkait hal ini, seperti pandangan dari Gen Z sendiri, dari ahli bahasa, dan juga orang tua. Simak wawancara berikut ini. Baik Pak Alvin, menurut Anda apakah ada risiko dari penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa baku? Sebagai ahli bahasa, pasti ada resikonya. Nah, dikhawatirkan anak muda zaman sekarang itu lebih sulit menggunakan bahasa formal, terutama dalam konteks akademik atau profesional. Tapi menurut Bapak, penggunaan bahasa gaul ini pernah nggak sih membuat masalah serius? Oh, pernah banget. Nah, di salah satu murid saya itu pernah membuat judul analisis babnya gasken, analisa data ngap. Wah, saya bingung ini skripsian atau udah kayak story Instagram. Waduh, kok bisa kepikiran ya? Bikin geleng-geleng. Nah, ada lagi juga pernah dia bikin kesimpulan tulisannya auto cuan. Wah, saya garuk-garuk pusing mikirnya itu. Wah ini kayaknya mahasiswanya terlalu terbawa vibes gaulnya ya gimana? Maka menurut kamu sendiri kenapa sebagai mahasiswa kenapa sih bahasa gaul itu populer di kalangan anak muda? Karena kayak seru aja gitu pas ngegunainnya, terus kayak lebih gaul aja kalau misalnya pakai bahasa gaul. Iya sih. Kamu tahu dari mana sih tentang bahasa gaul kayak gitu? Kalau misalnya kuliah pasti nggak mungkin ya, tapi kan kita suka ngeliat TikTok, ngeliat Instagram, terus habis itu kita juga bisa lihat TV, jadi kita lebih tahu bahasa gaul itu. Emang apa pernah ada kejadian gitu ya bahasa gaul kamu kebawa ke situasi formal? Pernah banget, jadi waktu itu pas aku presentasi, nah jadi gini guys, maksudnya Bapak Ibu dosen. Selamat siang Bu Jece, saya sedang mau untuk mau ngobrol dengan kami. Iya nggak apa-apa, nah saya juga senang kok kalau diajak ngobrol. Baik Bu, sekarang ini kan bahasa gaul banyak banget ya dipakai sama anak muda.
Nah, tapi katanya dulu juga ada bahasa gaul ya? Iya Oh, benar. Dulu tuh emang ada bahasa gaul juga, tapi beda banget sama sekarang. Wah, penasaran nih saya. Contohnya kayak gimana ya, Pak? Dia tuh literally annoying banget. Let's say kalau misalnya gue ketemu sama dia gitu ya, kayak dia tuh pasti bakal pamer ke gue dan kayak I was like, you mendingan pergi deh, nggak usah deket-deket sama gue. Anak zaman dulu. Apa kopi mapah, kepesepel, sama mapah sipi dipindapan. Wah, ternyata dari dulu sampai sekarang ada ya Bu istilah gaul gitu. Cuma beda generasi aja. Iya, memang ada. Dulu itu kita pakai bahasa capung, kalau sekarang kan pakai bahasa kekinian. Dulu kami mikirnya kalau makin panjang itu makin keren, tapi seru juga sih kalau belajar bahasa kekinian. Wah, Bu JJ ternyata gaul juga ya. Iya. Nanti bisa loh Bu pakai kata-kata gasken kalau ngajak narik tasan. Nah, gimana nih teman-teman setelah kita mendengar wawancara tadi? Ada yang dari mahasiswa, ada yang dari orang tua, dan juga ada dari ahli bahasa. Kira-kira kita penasaran nggak sih kenapa bahasa Indonesia itu bisa sepopuler itu? Kenapa bahasa gaul bisa sangat populer? Terus apa aja dampak negatif dan positifnya? Terus gimana nih cara bahasa Indonesia supaya tetap ada di zaman sekarang tidak kalah dengan bahasa gaul tersebut? Kalian penasaran nggak? Penasaran? Nah, ayo kita simak presentasi berikut ini. Gaskan!